Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Salam baku dapat, damai sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus di hari yang baru ini mengajak setiap pemirsa terkasih. Ada ribuan jiwa-jiwa yang sudah on bersama-sama dan siap tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah sayang Yesus. Tambah hari, tambah setia. Amin. Amin. Dalam pelayanan ini, kasih Tuhan dicurahkan, orang-orang sakit disembuhkan, mereka boleh mengalami cinta Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Yes. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Dar. Tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Halo. Tambah hari, tambah ku belajar untuk apa? Setia dong. Yes. Halo semuanya, shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia memberkati setiap kita. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, happy birthday suaminya Ibu Kiki yang ke-70 tahun. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari,
tambah percaya, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah terus belajar untuk apa? Setia. Yang setia, kiranya semuanya terus berbuah. Yang ikut Yesus terus diberkati panjang umur, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, Yesus selalu mengampunimu. Baca 119 ya. Tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku percaya, tambah belajar setia, tambah hari, yes, tambah lope Jesus, tambah hari, tambah ku setia, tambah percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku belajar untuk setia. Ketik rame-rame, setia. Satu kalimat yang mudah diucapkan, tapi jujur penuh perjuangan waktu kita menjalankannya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Mana lope-lopenya? Ye. Tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku belajar, masih belajar Tuhan Yesus untuk setia kepadamu. Tambah, 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 terus tambah kita setia Yesus. Amin. Saya mau tanya nih, pemirsa yang nonton kan, wah ramai sekali toh. Ada ribuan jiwa yang sudah live bersama-sama. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang mau cinta Yesus selamanya? Saya. Mana? Wah, lebih banyak lagi. Saya. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Saya juga dong. Saya juga. Saya lagi. Mana lagi? Saya. Puji yang lama yang mengingatkan tentang kesetiaan kita. Mau cinta Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Shalom Bapak si Cai Singam yang siapa mau ikut? Saya. Yuk rame-rame kita masal berbondong cinta Yesus. Yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, saya tadi membaca satu komentar di IG. Saya sampai periksa, tolong konfirmasi. Tadi katanya kenapa Pastor Andi tidak live di FB? Rasanya sekarang ini lagi on FB. Coba minta respon dulu, yang lain bisa bantu lihat di FB. Rasanya aktif, tapi tadi ada yang tanya, Pastor kenapa tidak ada live di FB? Nggak live FB. FB ini live ini. Bahkan ini ramai sekali di FB. Tapi kenapa? FB nggak ada live? Iya, nggak ada FB. Makanya saya ke TikTok. Loh, terus ini yang like siapa ini di FB sekarang ini? Ada FB ini. Tuh. Ada Ratu Elizabeth sedang nonton. Ini situ Morang. Coba kakak Chelsea, ya. Semua bilang tidak ada live di FB. Terus yang live sekarang ini siapa ini yang love banyak sekali ini? Wah, jangan-jangan ini kejadian tidak biasa lagi nih. Iya, ada sebenarnya ada Wins, ada Fredika, Novita, Tiarasi, Alasi, banyak sekali. Ya, itu love like tidak berhenti. Iya, wow, tidak ada live FB, boleh FB. Wah, ini terus yang live ini siapa ini sekarang ini? Yang sedang nonton ini banyak sekali ini. FB Pastor nggak live loh. Ada, ini sekarang lagi live ini. Ya, Instagram aman, FB nggak ada. Ada. Di FB ada, ini lagi live ini FB. Coba keluar dulu, cari link yang baru. Oh ya, karena tadi link yang pertama terputus. Ya, keluar dulu, cari ulang yang baru. Oke, sudah tahu sudah kenapa tadi
bergantung kepada link yang ini. Coba cari ulang, dapat no. Oke, sudah dapat. Saya kira kenapa gitu ya, kenapa bisa tidak live, tapi yang nonton ini ya memang ini tadi gagal, saya langsung live ulang gitu Ibu Oin ingat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mau serahkan hidup kita, termasuk juga yang melayani Tuhan, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan punya Bible. Yeay! Siap dengar firman Tuhan? Saya siap. Katakan amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkati sekali, puji Tuhan. Mari pemirsa yang terkasih, saya mengajak kita melihat firman Tuhan. 2 ayat dari Injil yang akan saya buka, yaitu Markus pasal 10 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Silakan pemirsa yang setia, yang baik hati, ketik di kolom komentar Markus pasal 10 ayat 44 sampai 45. Setelah ketik, buat apa toh? Share, posting ulang, bagikan sebanyak-banyaknya biar bumi media sosial penuh dengan firman Tuhan. Saat pagi hari, orang-orang bukan hanya mengutamakan yang duniawi, mereka mengutamakan yang kekal, yang rohani. Baca firman Tuhan, dan terberkati sekali kalau orang baca firman lewat share, posting ulang, repost dari Anda. Berbahagia kan menjadi Kristus di pagi hari. Baik, sudah dibagikan, saya akan membacakan. Ada tertulis dari Markus 10, 44 sampai 45. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, makasih, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 2 ayat ini pesan sederhana tapi mengandung makna yang sangat kaya sekali. Tuhan mau mengajar kita lewat peristiwa bagaimana waktu berbicara kepada murid-muridnya, ya, bahwa murid, kalau engkau mau menjadi terdepan, terbaik, maka kamu harus menjadi hamba yang setia. Hamba itu merendahkan diri. Kalau top up-nya dunia itu meninggi, maka top up kerajaan surga itu berbeda. Surga punya manajemen sendiri, dan tempat yang merendah itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Tuhan. Seseorang yang hatinya merendah, dia adalah murid yang baik. Apalagi kita sekarang sebagai anak Tuhan, hendaklah setiap anak Tuhan membawa karakter sederhana, rendah hati, dan juga jujur. Ya, jujur dalam apa? Jujur di dalam melayani. Orang yang jujur adalah orang yang memberi diri ketulusan, karena Yesus sebagai Tuhan, guru saya, teladan kita, dia datang tidak untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani.
hendaklah setiap anak Yesus, apalagi hamba Tuhan Yesus, teladani karakter Tuhan Yesus. Jangan jadi bos, jangan menjadi sok borju, jangan menjadi orang yang sepertinya pemimpin perusahaan, jangan bergaya sultan. Kita ini khususnya bicara kepada anak Tuhan yang tulus, yang jujur, dan secara khusus lagi kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala, pastor, romo, pater yang melayani, memberi diri untuk Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang yang melayani, rendah hati, ya, rendah hati. Karena hari ini di zaman now banyak orang yang ingin melayani Tuhan, tapi mereka dengan kesombongan, dengan kebanggaan duniawi. Orang-orang yang seperti itu, mereka kita ingatkan bahwa pelayanan Kristus itu beda dengan konsep dunia. Mimbar beda dengan panggung, sistem atau entertain duniawi, ya. Pelayanan sejatinya bukan terfokus hanya di gereja, apalagi di panggung mimbar gereja. Pelayanan itu adalah hidup kita setiap hari. Mungkin engkau pernah mendengar ada istilah berkata, aku mau melayani orang itu karena orang itu orang kaya. Ayo. Atau kita melihat satu pola dalam satu gereja yang melayani khusus orang-orang mampu, yang orang tidak mampu sepertinya terabaikan. Beberapa waktu lalu Pastor Randi berkesempatan membuat satu kegiatan ibadah lansia sekota Balikpapan. Yang datang kurang lebih hampir 500 lansia, ibu dan bapak senior, ya. Kami siapkan itu seperti acara pernikahan. Vendor-vendor kami undang untuk menyiapkan tenan-tenan seperti acara wedding. Mereka datang, mereka menangis, mereka terharu, mereka berkata, kami seperti bernostalgia waktu masih muda. Saya tergerak menyiapkan yang terbaik buat lansia yang sudah lanjut usia, ibu dan bapak yang masih diberi Tuhan kesempatan hidup. Lalu mereka banyak berkata bahwa di setiap gereja kami juga ada kebaktian lansia rutin, baik itu mingguan atau bulanan. Tetapi kami itu hanya tempatnya sederhana, kecil, dan ada ruangan sendiri, bukan seperti ini, disiapkan khusus. Jadi mereka merasa sepertinya ibadah tengah minggu, ibadah yang biasa. Gereja-gereja pada umumnya berpusat pada ibadah kebaktian minggu raya, hari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dengan pelayanan ini kita mengingat setiap jiwa, memperhatikan, beri yang terbaik, melayani dengan tulus tanpa pandang siapapun dia, tapi dengan kasih, maka orang-orang akan melihat Yesus hidup. Sekalipun kita tidak pandai berkhotbah, sekalipun kita pelayanan kita sederhana, tapi kita melayani dengan tulus, kasih yang terbaik, maka itulah pelayanan yang Tuhan senang. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Meskipun gerejamu besar, jemaat yang kau pimpin banyak, tetap jaga humble, tetap jaga rendah hati. Pelayanan hakiki yang sejati
tidak selalu berpusat pada gedung gereja, ya. Karena Yesus sendiri tidak menjadi imam di bait suci waktu hidup, tetapi seluruh hidup Yesus adalah apa? Pelayanan di jalan-jalan, saat Yesus menolong orang, saat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, saat Yesus menangis bersama-sama orang yang sedih, orang yang berduka, saat Yesus mengampuni, bahkan ketika dia disalibkan dalam keadaan sakit, dia tetap mengampuni, tidak memaki, tidak mengumpat, tidak menyesal, karena pelayanan sekalipun bayar harga mahal, tidak boleh ada penyesalan. Yesus contoh yang agung. Dia melayani bukan karena panggung, melainkan oleh karena kasih. Renungan hari ini memanggil setiap orang, meluruskan setiap hati, supaya waktu kita memberi diri melayani, hendaklah pelayanan kita tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Inilah pelayanan yang Tuhan akan berkati di akhir zaman ini. Jangan takut kekurangan. Dari sejak zaman dulu banyak orang takut kekurangan. Tapi sampai hari ini dunia bisa berjalan karena Tuhan masih memberkati, merahmati dunia, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Gereja tidak boleh minta-minta. Gereja itu hadir menjadi berkat. Gereja tidak boleh hidup dari belas kasihan orang. Gereja punya satu sistem manajemen sendiri, yaitu kerajaan sorga. Bukannya hadirnya gereja itu untuk jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi pengemis modern, bukan menjadi orang yang membagi proposal atau hidup dari belas kasihan umat. Gereja punya sistem kerajaan surga dan gereja hidup oleh iman, bukan dipimpin oleh uang. Kalau kita kembali pada gereja apa yang Tuhan maksudkan, maka dimanapun gereja hadir, di situ akan menjadi ladang tuaian bagi banyak jiwa. Layani Tuhan dengan kasih, motivasimu luruskan kembali. Biarlah kasih mula-mula terus menyala. Seringkali kita ini lupa bahwa hidup kita ini dipanggil untuk melayani, ya. Seperti misalnya seorang ibu yang bangun pagi menyiapkan sarapan dengan kasih. Ketika seorang ayah yang bekerja jujur, tidak perlu korupsi, karena uang korupsi itu uang panas dan tidak jadi berkah buat keluarganya. Ketika seorang anak yang mau memilih mengampuni sesamanya daripada hanya menyimpan kejahatan, membalas. Kalau kita bisa terapkan hal-hal ini di pekerjaan, dalam dunia nyata, sebagai ibu rumah tangga, maka disitulah kita sedang melakukan sebuah pelayanan hidup yang sejati. Tidak perlu kita harus selalu mau daftar untuk jadi pelayan Tuhan di gereja lokal dimanapun, itu bagus, ya. Tetapi pelayanan sejati adalah hidup kita setiap hari. Ingat loh, Tuhan Yesus datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Andi Simon hadir, Andi Simon datang untuk melayani Anda dan membagikan berkat kesembuhan, berkat firman Tuhan, berkat kasih Tuhan untuk setiap orang-orang yang rindu atau yang saya temui. Di dalam firman Tuhan, saudara bisa catat Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23.
Di situ Tuhan kasih firman Tuhan bahwa apapun juga yang kita perbuatlah itu dengan apa? Separuh-separuh? Tidak. Suka-suka? No. Tapi perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dimanapun engkau berada, lihatlah itu sebuah pelayanan tulus. Jangan engkau campurkan kadang-kadang antara pelayanan dengan sekuler. Padahal hidup orang percaya sepenuhnya adalah pelayanan. Maksudnya gimana Pak Pastor campur begini? Kalau di gereja dia bilang pelayanan, kalau di bisnis curang-curang dia bilang sekuler. Tidak demikian konsep sebagai orang percaya. Baik di gereja maupun di pekerjaan. Engkau adalah anak Tuhan, anak terang. Kalau di gereja kita pelayanan, di tempat kerja kita juga jujur. Ketika rame-rame, jujur. Bapak Ibu terkasih pemirsa yang saya banggakan. Pelayanan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita memegang mikrofon, naik turun mimbar, terima undangan. Ya puji Tuhan, kalau engkau hamba Tuhan sering diundang, puji syukur. Dicari orang, boleh bersyukur, tapi jangan lupa semua itu only by grace, hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita mencerminkan Kristus di dalam keseharian kita, baik dari tutur bahasa, body language kita, cara kita berbicara, cara senyum kita. Jangan senyum muna. Muna itu apa? Tambah fik, munafik. Kita harus jujur, tulus, tampilkan Kristus yang dibaca oleh setiap orang dalam keseharian kita. Itu pelayanan, dan saya percaya hari ini dunia tidak sedang butuh gedung gereja yang besar-besar, tapi dunia sedang merindukan setiap orang boleh melihat kasih Yesus yang nyata di jalan-jalan atau di kehidupan yang real dalam setiap mereka. Kalau hari Minggu orang semuanya menjadi baik seperti pasang topeng, shalom, shalom, shalom. Tapi hari-hari lain, gitu ya, kan seram sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita melayani dengan hati, dengan tulus hati. Tuhan tidak mencari tangan yang sibuk melayani tanpa hatinya. Tapi Tuhan mencari hati, sekalipun orang itu nggak sekolah tinggi seperti saya, kasihan nggak sekolah tinggi. Sekalipun dia sederhana, tidak kaya, bukan siapa-siapa, tapi dia melayani dengan rela hati, maka Tuhan akan pakai dia, tempatkan dimanapun dia berada. Berkat bukan hasil dari banyaknya aktivitas rohani, tapi dari hidup yang menyerah, berserah total kepada kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama mulai hari ini belajar yuk setia, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadah yang sejati dan pelayanan yang real, yang tulus di hadapan Tuhan. Tercatat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Pemirsa yang terkasih, saat hari-harimu terasa biasa saja, ingatlah hal ini, bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan oleh kasih dengan hati yang tulus adalah ibadah dan bernilai besar di hadapan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya pelayanan yang sejati bukan tentang tempat di mana kita berdiri, tetapi
pelayanan sejati yang Tuhan rahmati, tentang hati kita yang jujur mengasihi Tuhan, dan jiwa-jiwa yang kita mau melayaninya seperti Kristus melayani dunia ini oleh karena cinta kasih agape. Kiranya semua kita yang boleh mendengar renungan singkat ini terberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Bilang sama-sama lewat kolom komentar, saya terberkati. Anda bagaimana? Saya terberkati. Anda bagaimana? Puji Tuhan. Terima kasih ya. Kiranya semua kita semakin hari semakin terus dipangkas hidup kita, supaya kita berbuah lebat. Dan yang bagi sudah berbuah, yang ikut kebaktian, tertanam gereja lokal, atau ikut live-nya pastor tiap pagi, udah berbuah. Biarkan kita juga terus dibersihkan. Karena sebuah pohon yang baik menghasilkan buah, dan sebelum buahnya dinikmatin, maka buah itu akan dibersihkan dulu. Ketika engkau ada di fase sedang dibersihkan hari ini, tetaplah setia, karena hidupmu berharga dan dipakai oleh Tuhan jadi berkat sekali. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur ya sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, sungguh bersyukur buat firman-Mu. Engkaulah teladan kami, Engkau datang ke dunia ini sebagai Raja, tapi memberikan satu teladan yang hidup, melayani. Ya, Raja yang menghamba. Itulah yang saya sebut kepada Tuhanku Yesus Kristus. Hineni, hati hamba. Tuhan Raja yang datang ke dunia menghamba. Datang tidak untuk dilayani, memberi diri dengan tulus, dengan pengorbanan untuk melayani. Ya Tuhan, firman-Mu hadir bagi setiap kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu, dan kami berkata, kami mau belajar, kami nyatakan siap. Tuhan bentuk kami semua menjadi anak-anak-Mu yang Engkau banggakan di bumi maupun di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati yang masih keras, hati yang masih menyimpan kebencian, hati ego, hati yang merasa benar, orang-orang yang selama ini sudah melayani tapi cara salah, belum sungguh-sungguh, masih karena hanya untuk dilihat orang, belum karena motivasi benar, masih ada juga manfaat cari cuan, cari untung. Biar firman ini sama-sama kita bertumbuh, supaya kita boleh menjadi milik Yesus yang memberitakan tentang kasih-Nya. Yesus yang berkorban, mati di kayu salib, supaya manusia yang berdosa diampuni, disucikan, dikuduskan, dan mereka waktu mati, mereka masuk di kerajaan surga. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari pemirsa sekalian, kita akan, ini tunggu-tunggu oleh orang banyak ya, berkat air dan berkat minyak. Silakan diangkat air minum dan minyak Anda di tangan masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ada yang bertanya, Pastor, setiap hari kah? Iya, setiap hari. Oke. Bisa nggak sebulan sekali saya suruh baca doa Bapa kami? Salah satu bagian di Matius pasal 6, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, termasuk apa yang kita minum secukupnya. Jadi doa berkat air setiap hari boleh, setiap hari, karena Tuhan mau kita setiap hari datang untuk berdoa kepadanya.
Angkatlah seperti ini air minum dan minyak di tangan Anda. Puji Tuhan, saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, diberkati, diberkati, diberkati. Dalam berkat Tuhan ini ada kuasa kesembuhan. Airnya minumlah, minyaknya oleskan bagi orang-orang sakit membutuhkan. Di situ engkau akan melihat dengan iman kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Air minum dan minyak tangan Anda sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan. Minumlah dan jadi berkat. Wow, segar sekali. Yes, setiap hari. Saya ingat juga satu bagian kisah waktu Tuhan berkati umatnya dengan manna dari sorga, itu hanya berlaku sampai sore loh. Ya kan? Tuhan bilang jangan kau ambil lebih kecuali menjelang Sabat. Karena Sabat Tuhan mau umatnya bangsa Israel itu mengkuduskan dengan tidak aktivitas selain menyembahnya, baca Torah. Jadi artinya doa air setiap hari, puji Tuhan, kita tidak diajak untuk egois, tapi setiap hari memberi diri. Putri Wilson, happy anniversary 8 tahunnya. Pastor Randi ucapkan buat engkau dan suami dan keluarga terkasih. Puji Tuhan, dengan berkat doa senantiasa sehat dan juga diberkati keturunanmu. In Jesus name. Amin. Ya, terima kasih. Ucap salam-salam semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu sekalian, kemarin juga ketemu sahabat lama saya, Bapak Evangelis Dotoni, dan puji Tuhan, video singkat kami jadi berkat ditonton ratusan ribu pemirsa, ya, dan terus akan jadi berkat. Orang-orang melihat bahwa tetaplah jadi berkat dengan talenta tugas masing-masing. Ya, puji Tuhan, 20 tahun baru ketemu kemarin bersama melayani. Beliau sudah kembali dan entahlah kita akan bertemu kapan lagi, tapi ada rencana beliau ada minta temani di Jakarta, di mana gitu. Saya bilang, iya kalau Tuhan izinkan nanti, sementara masih di Balikpapan saja. Baik, terima kasih semua. Mari saya ajak kita semua pemirsa sekarang ini doa berkat dulu ya. Doa berkat dulu, habis itu nanti bagian kesaksian kesembuhan. Oke, jadi saudara-saudara, saya meminta semua pemirsa ini angkat dua tangan. Puji Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih setia, kebajikan kemurahan, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus atas Anda semua sepanjang hari ini. Maksud aktivitas kuasanya menyertai engkau hari ini. Diluputkan dari orang-orang jahat,
dilalukan dari kecelakaan, hipnotis, kerugian, urapan dari sorga membimbing kita terus membawa terang Kristus, beritakan Yesus mati di kayu salib, lahir untuk keselamatan manusia, bangkit dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan ini engkau terima, saya terima. Sama-sama katakan, amin. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, panjang umur. Kalau Anda sehat, diberkati Tuhan, mengucap syukurnya, kasih makan orang miskin. Ya, biar momentum Natal ini, saya ajak semua saudara-saudara, kalau ada orang-orang miskin di sekitar Anda, jadi berkat. Biar semua orang bisa melihat Yesus sebagai kasih yang nyata. Yesus tidak lahir di istana. Jadi tidak perlulah kita Natal, seharusnya tidak perlu Natal bermewah-mewah. Lain halnya kalau memang punya uang banyak sekali, mau celebration ya silakan. Tapi kalau sampai minta proposal, sebaiknya saran Pastor Andi tidak usah. Karena Yesus tidak lahir di istana. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, di tempat yang sederhana, bahkan hina dina sebagai pandangan manusia. Tapi di situ menunjukkan kesederhanaan, terang itu tetap bercahaya. Karena yang dunia cari hari ini bukan kemewahan, tetapi bagaimana kebermanfaatan hidup orang Kristen bagi sesama di muka bumi ini. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Shalom dan sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Dadah semuanya dan kiss bye. Door. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku.
Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Ku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.